Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi bersama Bu Matus. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Ibu Beni sedang memberi makan kucing. Tahukah kalian bahwa kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia? Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain, dapat juga menghilangkan stres dan dapat menghalau tikus. Beni sering memperhatikan tingkah laku kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Anak-anak, perhatikan gambar di samping. Apa yang dilakukan Beni? Beni sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Selanjutnya, Ibu akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Kisah Petani dan Anak Harimau. Disimak dengan baik ya dongeng yang akan Ibu bacakan. Kisah Petani dan Anak Harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula, kata Ki Maulaya. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu, dia pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggu Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan
pasti dibalas dengan kebaikan pula. Berdasarkan dongeng tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh ragu melakukan kebaikan, karena kebaikan yang kita lakukan pasti akan kembali ke diri kita sendiri. Seperti yang diyakini oleh Ki Maulaya, kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Anak-anak, selanjutnya tugas kalian yang pertama adalah menuliskan pesan pada dongeng Petani dan Anak Harimau yang terdapat pada halaman 77. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar di samping. Apa yang dilakukan Benny? Sore hari, Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir, bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Yuk kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Ibu akan menjelaskan contoh cara pengerjaan soalnya. Disimak dengan baik ya. Contoh soal. Ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Pertanyaan yang pertama, jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Langkah penyelesaian yang pertama, kita gambar terlebih dahulu 5 kotak, karena yang ditanya jumlah telur jika disimpan pada 5 kotak. Maka kita gambar dulu 5 kotak. Selanjutnya, kita isi 5 kotak ini dengan telur yang dimiliki oleh Benny. Benny memiliki 20 telur. Jadi, kita isi 5 kotak ini dengan telur sebanyak 20. Caranya, kita isi satu persatu sampai telurnya berjumlah 20. Coba kita kerjakan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, kita sudah isi 5 kotak yang tersedia dengan 20 telur milik Benny. Diisinya dengan cara satu persatu. Selanjutnya, jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi berapa? Coba kita hitung setiap kotak berisi berapa telur. 1, 2, 3, 4. Jadi setiap kotak berisi 4 butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan. Kita tulis dulu jumlah kotaknya, yaitu 5 dikali jumlah telur setiap kotaknya, yaitu 4. Jadi lambang bilangannya adalah 5 dikali 4 sama dengan 20. Pertanyaan yang kedua, jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Langkah yang pertama, kita gambar dulu 4 kotak. Langkah yang kedua, kita isi 4 kotak ini dengan 20 butir telur. Isinya dengan cara memasukkan telur satu persatu ke dalam kotak sampai 20 telur. Yuk kita isi kotaknya dengan 20 butir telur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Selanjutnya,
Jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setiap kotak berisi 5 butir telur. Maka kita dapat menuliskannya bentuk perkalian dari penyimpanan telur Benny. Perkalian yang pertama tadi berapa? 5 dikali 4 sama dengan perkalian yang kedua 4 dikali 5. Anak-anak, selanjutnya tugas kalian yang kedua adalah mengerjakan soal nomor 2 pada halaman 79 sampai 80. Soal dan cara pengerjaannya ditulis semua. Jangan lupa digambar juga ya supaya kalian lebih paham. Anak-anak, demikian pembelajaran untuk hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.